Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan prinsip yang pertama. Agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, di halaman 109. Yang membawa bukunya bisa dibuka halaman 109, juga bisa sharing dengan yang di sebelahnya barangkali tidak membawa bukunya, supaya bisa mengikuti kajian ini dengan lebih utuh lagi. Di sini beliau menyebutkan beberapa poin, dan ini hanya sebagian saja, tidak semua, yang menunjukkan kesempurnaan Islam di dalam akidah dan syariatnya, di dalam konsep keimanan, juga di dalam segala aturan-aturannya. Di sini kurang lebih ada sekitar 14 contoh beliau sebutkan, dan lagi-lagi ini baru sebagiannya saja, belum semua hal beliau sebutkan di sini. Tetapi yang beliau sebutkan ini sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang hak. Yang pertama, kesempurnaan Islam dalam akidahnya adalah Islam memerintahkan untuk bertauhid serta melarang dari perbuatan syirik, di mana ini tidak ada dalam agama yang lain. Agama yang lain bahkan menjadikan kesyirikan sebagai akidah utama mereka. Orang-orang yang segala hal disembah, ya. Patung disembah, sapi disembah, motor disembah, ya. Segala hal disembah. Cuman satu yang enggak disembah, Allah, ya. Di sebuah negeri, ya, semuanya disembah, cuman satu yang enggak disembah, hanyalah Allah, ya. Tikus disembah, apa disembah. Itu satu agama. Belum lagi agama-agama yang lain, di mana minimal mereka memiliki dua sesembahan minimal, ya. Orang-orang Majusi, ada ilahun nur, ada ilahul zulmah, Tuhan cahaya dan kegelapan. Cahaya ini menciptakan perbuatan baik, sedangkan kegelapan menciptakan perbuatan yang buruk, kejahatan dan lain sebagainya. Selain Majusi, ada yang 3, ada yang 10 dan seterusnya. Cuma Islam yang menyeru umatnya untuk menyembah kepada ilah yang satu dan benar-benar konsisten dengan seruannya itu. Bahkan memerangi setiap keyakinan yang coba untuk mengusik prinsip ini dengan adanya dakwah tauhid. Segala hal diantisipasi oleh Islam, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan yang dilarang itu bukan cuma kesyirikannya saja, akan tetapi semua hal yang berpotensi menjerumuskan dalam perbuatan syirik. Itu sudah dilarang dari sana. Yang disebut dengan sadduz zari'ah, ya, tindakan preventif. Misalnya bersikap berlebih-lebihan di dalam memuliakan atau mengagungkan orang soleh. Dilarang di dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan. Aku ini adalah hamba Allah. Janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam secara berlebihan. Sampai menempatkan Isa pada derajat ketuhanan. Aku ini adalah hamba Allah, maka katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasul-Nya. Sudah. Kita tetap meyakini beliau sebagai hamba, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa beliau adalah seorang Rasul. Berada di pertengahan. Kalau kita melupakan status beliau sebagai seorang hamba, ya jadinya kita nanti akan berlaku seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Mengangkat beliau lebih daripada statusnya sebagai seorang hamba menjadi sesembahan. Dan kalau kita melupakan status beliau sebagai seorang Rasul, akibatnya juga fatal. Akan membuat kita jadi menyepelekan beliau seolah sama saja antara beliau dengan manusia pada umumnya. Tetap berbeda. Kita berada di pertengahan. Kita tidak bersikap berlebihan terhadap beliau SAW sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara hingga menuhankannya. Kita tidak juga meremehkan beliau SAW, menyepelekan beliau SAW, karena beliau bukan seperti kebanyakan orang yang mungkin bisa didebat, yang mungkin bisa dibantah, beliau tidak bisa. Apa yang beliau SAW putuskan sudah menjadi ketetapan bagi kita yang harus kita terima, suka atau tidak suka. Ini yang pertama, Islam memerintahkan untuk bertauhid serta melarang dari perbuatan syirik. Bahkan ini merupakan prinsip dasar dakwah Islam yang pertama kali disampaikan. Faltakun awwalu ma tad'u ilaihim syahadata an la ilaha illallah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, hendaknya hal pertama yang kau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Sebelum nanti mengajari salat, sebelum nanti mewajibkan zakat, mengharuskan puasa Ramadan, syahadat dulu. Masalah tauhid dulu dibenahi. Dan Nabi SAW juga berfokus dalam dakwah tauhid ini dalam periode dakwah yang pertama saat beliau masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Ya. Jadi ini yang pertama yang menunjukkan kesempurnaan Islam, bahwa Islam di dalam akidahnya benar-benar memerintahkan kita untuk bertauhid serta melarang kita dari perbuatan syirik. Dan inilah semestinya yang menjadi prinsip seorang muslim di dalam beragama. Menjadikan tauhid sebagai prioritas dia sebelum yang lainnya, entah di dalam belajar, entah di dalam mengajar. Tauhid dulu didahulukan, karena dengan tauhid akan diputuskan selamat tidaknya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang berkata serta bersikap bohong. Bersikap pun juga dilarang. Bersikap itu ya tidak harus berupa ucapan, ya. Kepura-puraan itu juga termasuk kebohongan, ya. Yang suka main bola barangkali, ya, pura-pura dilanggar, ya. Diving misalnya. Diving bukan dalam artian menyelam, bukan, ya. Diving pura-pura jatuh dilanggar, ya. Kalau memang tidak terjadi pelanggaran ya nggak usah berlebihan, ya. Mengadu sakit-sakit supaya dapat hadiah penalti, tendangan bebas dan lain sebagainya, nggak harus ngapain. Cuman mainan aja kok, ya. Bahkan dalam candaan pun tetap nggak boleh. Dalam candaan pun tetap nggak boleh. Wailun lilladzi yuhadditsun nasa fayakdzib liyudhika bihil qaum. Ya, Nabi SAW bahkan
mengancam serius orang yang mengajak bicara orang lain, kemudian dia bohong, tujuannya hanya untuk membuat mereka tertawa. Ya. Melucu boleh, bercanda juga boleh, tapi nggak usah ada unsur kebohongannya. Banyak hal-hal yang lucu ya atau bisa dijadikan sebagai bahan candaan tanpa harus berbohong ya, tanpa harus berbohong. Kok serius amat sih? Ya memang ini aturannya ya. Kalau nggak serius amat, konsekuensinya kok bercanda amat sih ya. Udah di rumah bercanda ya, di warung kopi bercanda, masa di majelis ilmu juga harus bercanda lagi ya. Ini kan hujahnya mereka yang ngelantur dalam dakwahnya begitu. Enggak usah serius-serius lah dalam dakwah. Umat itu udah pusing katanya. Ya. Kalau dakwah ini kita seriusi gitu ya, enggak ada hiburannya, stres mereka nanti, lari mereka nanti dari dakwah. Ya subhanallah. Kurang main-main apa sih hidup kita ini ya? Udah banyak sekali main-main hidup kita ini. Masa semuanya juga harus dipakai main-main, dipakai harus dipakai bercanda ya. Bercanda boleh, bermain boleh, tapi ada waktu dan tempatnya masing-masing ya. Dan candaan itu kata para ulama ibarat ya garam lah dalam masakan, seperlunya saja ya. Kalau berlebihan malah tidak baik ya, kalau berlebihan malah tidak baik ya. Bahkan dalam konteks candaan pun dilarang untuk berbohong, apalagi bukan dalam konteks candaan, benar-benar berbohong, menipu. Ya, akan tetapi hal ini memang sudah pasti terjadi sebagaimana juga dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yukazzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fihi murruwaybidah. Qalu wa marruwaybidatu ya Rasulullah? Qala at-tafih yatakallam fi amril 'ammah. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, yang penuh dengan kepalsuan. Orang yang jujur dianggap sebagai pembohong. Seorang pembohong dianggap sebagai orang yang jujur. Seorang pengkhianat dianggap sebagai seorang yang amanah. Seorang yang amanah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Dan benar terjadi apa yang disabdakan oleh beliau SAW itu. Ya. Kemudian Ruwaibidah akan ikut bicara. Di masa tersebut, para sahabat bertanya, siapakah yang dimaksud dengan Ruwaibidah? Maka beliau SAW menjawab, at-tafih yatakallam fi amril ammah. Seorang yang tidak punya ilmu apa-apa, tidak memiliki kapasitas keilmuan, tapi ikut bicara tentang urusan yang menyangkut orang banyak. Ya, ikut bicara masalah agama. Padahal dia tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas sama sekali. Maka ini yang kedua, Islam merintahkan untuk berbuat jujur dan melarang dari kebohongan. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menuntun kalian kepada surga. Dan wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati jangan bohong. Bohong itu akan menyeret kalian dalam perbuatan kesalahan, dosa, kejahatan dan lain sebagainya, dan kesalahan itu akan menyeret kalian ke dalam neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib wala yazalur rajulu yasduq wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan seseorang senantiasa jujur dan terus berusaha untuk jujur sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya menetapkan dia sebagai seorang yang jujur. Orang-orang kenal dia orangnya jujur. Tanpa dia harus ngaku-ngaku, tanpa dia harus pencitraan sana sini, orang udah tahu dia itu jujur. Ya. Dia enggak harus berupaya ini dan itu, ya. Untuk membuktikan bahwasanya dia jujur enggak harus. Orang udah tahu dia itu jujur. Dan sebaliknya, wala yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan ada orang yang sebaliknya sukanya bohong
dan berusaha untuk bohong terus. Hingga akhirnya Allah pun menetapkan dia sebagai seorang pembohong. Orang-orang pun tahu kalau dia itu pembohong. Walaupun mungkin dia bisa berkamuflase, bisa melakukan pencitraan yang sempurna, orang udah nggak ada yang percaya sama dia. Ya, maka hati-hati kita dengan sikap kebohongan seperti ini karena kita sendiri yang rugi. Minimal kita tidak akan tenang. Ya. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur itu membawa ketenangan, sedangkan kebohongan membuat tidak tenang, ya, membuat tidak tenang. Katakanlah selamat dari konsekuensi duniawi. Ya, dia tidak dihukum, dia tidak diapa-apakan, tapi pasti tetap tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah seorang sahabat yang tertinggal dari keikutsertaannya di perang Tabuk, ya, mengatakan bahwasannya ketika orang-orang munafik satu persatu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan uzurnya, maaf saya nggak bisa ikut perang wahai Rasulullah karena begini dan begitu, mengada-ada alasan. Ya. Namun sahabat ini tidak membuat-buat mengada-ada alasan. Beliau mengakui kesalahannya, saya tidak ikut dan saya tidak punya alasan apa-apa yang bisa saya kemukakan, ya. Yang kemudian sahabat itu dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diboikot, tidak diajak bicara dan tidak disapa selama 40 hari lamanya, ya. Bukan cuma Nabi tapi semua penduduk Madinah mendiamkannya 40 hari, kemudian tambah 10 hari lagi total 50 hari. Ya. Hukuman yang sangat berat atas konsekuensi kejujuran beliau radhiyallahu anhu, akan tetapi beliau diberikan pertaubatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau mengisahkan ceritanya itu, beliau menyampaikan, saya tidak bisa mengemukakan alasan apapun. Padahal saya utitul jadal. Saya ini orang yang pandai bersilat lidah sebenarnya. Seandainya saya mengada-ada alasan, pasti dipercaya. Akan tapi saya tahu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi, ya. Maka beliau pun pilih untuk jujur walaupun berkonsekuensi harus mendapatkan hukuman yang sangat berat tadi. Akan tapi beliau diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya memang pahit, akan tapi kesudahannya manis beliau dapati, tidak sebagaimana yang dijumpai oleh orang-orang munafik. Awalnya manis, enggak dihukum apa-apa sama Nabi SAW. Akan tapi akhirnya pahit karena dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaklah kita bersikap jujur, ya. Mau jujur mau bohong masing-masing ada konsekuensinya kok, ya. Bedanya cuma antara segera atau ditunda itu aja, ya. Kalau jujur konsekuensinya ada mesti, yaitu tadi dihukum, itu konsekuensi pahit yang disegerakan. Tapi kesudahannya aman insya Allah. Lain halnya ketika berbohong, ya. Konsekuensi pahitnya ditunda, ya. Konsekuensi baiknya dalam tanda kutip, ya, manisnya dia segerakan, dan itu sebentar saja dan tidak benar-benar baik bagi dia. Dia pasti akan dihantui oleh ketakutan, ya, karena kebohongan yang dia tutup-tutupi pasti suatu saat akan dibuka juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yauma tublas sarair, ya, hari itu semua hal-hal yang tertutup akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang bersikap zalim. Ya, ini banyak ayatnya yang menjelaskan bahwa kita harus bersikap adil. Adil itu maknanya adalah wad'u syai'i mawdhi'ahu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saat harus menghukum seseorang, ya memang harus dihukum. Walaupun orang itu keluarga sendiri misalnya. Walaupun orang itu orang terdekat sendiri misalnya. Itu adil. Dan ketika tidak harus menghukum, ya jangan menghukum. Walaupun orang itu bukan keluarganya sendiri. Walaupun orang itu bukan siapa-siapanya. Atau bahkan walaupun orang itu adalah orang yang dia tidak sukai. Kalau memang tidak salah, ya jangan disalahkan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kata Allah Subhanahu wa taala. I'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Dan jangan sampai rasa tidak sukamu terhadap seseorang membuat kamu bersikap tidak adil. Gara-gara kamu gak suka sama dia, segala hal yang dilakukan olehnya salah aja di mata kamu. Jangan begitu, ya. Kalau dia gak salah, ya jangan disalahkan. Walaupun kamu secara pribadi gak suka sama dia. Jangan begitu, ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah. Ya, bersikap adillah itu objektiflah kamu, ya. Kalau dia enggak salah ya jangan dibilang salah. Huwa aqrabu littaqwa, karena yang demikian lebih dekat dengan ketakwaan. Itu terkait dengan orang yang tidak kita suka. Terkait dengan orang yang kita suka, keluarga misalnya, wa in kuntum wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, ya. Kalau kalian hendak memberikan hukuman atau keputusan, hendaknya berikanlah hukuman atau keputusan yang adil walaupun terhadap keluarga kalian sendiri. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putriku sendiri, seandainya terbukti melakukan pencurian, pasti akan kupotong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang jelas apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang menerangkan kepada kita bahwa bersikap adil itu wajib hukumnya, walaupun mungkin itu terhadap keluarga kita sendiri. Makanya kan sempat viral juga tuh, ya, ada seorang polisi yang nilang istrinya sendiri, ya. Nah, lagi tugas, istrinya lewat, ya, ngendarai motor, entah nggak pakai helm, entah apa pelanggarannya, di stop, ditilang, ya. Itu bagus, benar, karena memang istrinya salah, ya. Nah, ini hal-hal semacam ini perlu kita latih. Jangan sampai ketika kita mendapati anak kita salah misalnya, kemudian kita nggak bisa terima bahwa dia memang salah. Dan itu juga yang banyak terjadi sekarang, ya. Ketika anaknya salah, kemudian dihukum oleh gurunya, orang tuanya nggak terima, ya. Malah nuntut gurunya itu, menyeret gurunya itu ke jalur hukum, ya, dan lain sebagainya. Ini nggak benar. Kalau memang anaknya salah ya salah, ya. Dan mentalitas semacam ini harusnya jangan dibiasakan. Melindungi anak ketika dia salah, jangan. Hingga dia tumbuh sebagai orang yang merasa nggak pernah boleh disalahkan. Dan bahkan ketika dia salah, dia pun akan mencari kambing hitam untuk dilimpahkan kesalahannya itu, ya. Kita harus bersikap objektif, ya, adil. Kalau orang yang nggak kita suka benar, ya kita harus bilang dia benar. Kalau orang yang kita sayang salah, ya kita harus terima dia salah, ya. Kita harus bisa terima bahwa dia memang salah. Dan melarang bersikap zalim. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita dari perbuatan zalim. Baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala atau zalim kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Wattaquz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Dan hati-hatilah kamu terhadap perbuatan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan bagimu nanti di hari kiamat. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena doanya dengan Allah itu tidak ada penghalang sama sekali. Kalau dia enggak terima, dia mendoakan keburukan bagi kamu yang menzaliminya, udah hati-hati kamu, ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan segera mengabulkan doa orang yang dizalimi tersebut, ya. Dan lain sebagainya. Semua kezaliman itu pasti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terhadap siapapun itu. Apalagi terhadap sesama muslim, ya. Apalagi terhadap sesama muslim, apalagi terhadap keluarga sendiri, di mana keluarga adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sikap ihsan kita, ya, sikap baik kita, ya. Jangan sampai tangan ini melayang, ya, karena hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim. Jangan sampai. Nanti dia akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia saja kita tidak mau dituntut, apalagi nanti di akhirat. Ya, padahal kalau dituntut di dunia masih bisa berkelit kita. Masih bisa berusaha meringankan hukuman kita. Kalau di hadapan Allah tidak bisa. Ya.
Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya hukuman yang akan terjadi bagi seorang muslim. Bisa jadi menguntungkannya, bisa jadi merugikannya, ya, bisa jadi menyengsarakannya. Kemudian yang keempat, Islam memerintahkan untuk bersikap amanah dan melarang bersikap khianat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Di mana masing-masing orang di sekitar kita itu punya hak yang harus kita tunaikan, ya. Orang tua kita punya hak untuk ditunaikan. Anak istri kita atau pasangan kita punya hak untuk ditunaikan. Tetangga kita juga punya hak untuk ditunaikan. Bahkan hewan-hewan peliharaan kita pun juga punya hak untuk ditunaikan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala ini bersifat umum, ya. Dan Nabi SAW menerangkan bahwa seorang yang tidak menunaikan amanahnya alias berkhianat terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya, itu termasuk sifatnya orang-orang munafik, ya. Ayatul munafiqi thalatha, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu ada 3. Kalau bicara dia bohong, kalau janji dia ingkari, kalau dipercaya dia berkhianat. Dan kita tentu tidak mau ada unsur kemunafikan di dalam diri kita ini, karena kita inginnya harapannya menjadi seorang mukmin yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang munafik, ya, bukan seperti orang-orang munafik. Kemudian kelima, Islam memerintahkan kita untuk menepati janji dan melarang ingkar janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tunaikanlah akad kesepakatan yang sudah terjadi di antara kalian. Jangan diingkari, jangan kalian selisihi kesepakatan itu. Ya, betapa sering kaum muslimin juga begini. Bahkan sudah menandatangani akta kesepakatan misalnya, hitam di atas putih, nyatanya hal semacam itu tidak juga membuat dia komitmen dengan kesepakatan yang sudah terjalin. Padahal Allah mengatakan aufu bil uqud, tunaikanlah kesepakatan yang terjadi di antara kalian. Dan Nabi SAW juga mengatakan al muslimuna ala syurutihim, ya, ma lam yuharrimu halalan aw harramu ma lam yuharrimu halalan aw yuhillu haraman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Muslim itu terikat dengan perjanjian yang disepakati dengan saudaranya sesama muslim, ya. Selama perjanjian itu tidak ada unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selama perjanjian itu tidak ada unsur seperti itu, wajib ditepati. Tapi seringkali kaum muslimin malah menyalahi kesepakatan yang sudah terjadi antara dia dengan saudaranya, bahkan sudah tertulis sekalipun, ya. Ini hal-hal semacam ini mestinya tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Dia harus menepati, karena saat dia misalnya menandatangani hal itu, dia menandatanganinya dengan penuh kesadaran. Tidak ada unsur paksaan. Kalau dia merasa nggak setuju, dia punya hak, punya pilihan untuk tidak tanda tangan itu. Tapi dia sudah tanda tangan, dia sudah sepakat, namun belakangan dia malah menyalahinya sendiri. Ini kan berarti termasuk sikap tidak menunaikan janji yang sudah disepakati antara dia dengan saudaranya. Kemudian yang keenam, Islam memerintahkan untuk berbakti kepada ibu bapak serta melarang mendurhakai keduanya. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Wasiat pertamanya. Wasiat keduanya, wabil walidaini ihsana, hendaknya bersikap ihsan, bersikap baik kepada kedua orang tua. Imma yablughannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan bilang ah. Ketika salah satu atau keduanya sudah mencapai usia tua. Fala taqul lahumā uff wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik kepada keduanya.
Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu karena kasih sayang kepadanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai dirinci begini sama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa pentingnya masalah birrul walidain, ya. Allah enggak cuma bilang wasiat kedua berbakti kepada orang tua kemudian beralih ke wasiat berikutnya, enggak. Sama Allah dirinci sampai 5 hal. Jangan bilang di mana itu merupakan ucapan penolakan yang paling minimal, ya. Ucapan perlawanan yang paling minimal itu saja dilarang, apalagi yang lebih daripada itu. Lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bentak juga, ya. Apalagi orang tua sudah semakin senja usianya, perasaan mereka semakin sensitif, ya. Kadang kita ngomong sudah baik saja masih disalahpahami, apalagi ketika sengaja meninggikan suara di hadapannya, ya. Kemudian setelah Allah ingatkan jangan membentaknya, Allah juga tegaskan lagi, ucapkanlah ucapan yang baik. Baik dalam intonasinya, baik dalam pemilihan katanya, ya. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya. Tawadhu'lah. Segala jabatan, pangkat dan lain sebagainya yang ada pada dirimu di tengah-tengah masyarakatmu, komunitasmu dan sebagainya, tinggalin itu semua. Kamu di hadapan kedua orang tua tidak lebih sebagai seorang anak saja. Dan yang terakhir, terus doakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Nah, sampai sedemikian Allah Subhanahu wa taala merinci apa yang harus dilakukan oleh anak. Karena memang umumnya anak itu lupa sama orang tuanya. Jadi harus diingatkan sebegitu detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua enggak usah diingatkan begitu, sudah fitrah dia pasti akan berbuat baik kepada anaknya. Dan betapa banyak kita yang rela sakit, rela capek demi anak. Tapi coba rela sakit, rela capek demi orang tua, jarang ada, ya. Makanya yang terus diingatkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik itu anak, bukan orang tua. Kalau orang tua enggak perlu. Orang tua yang benar sudah nalurinya, sudah fitrahnya, dia akan bersikap baik kepada anaknya. Ya, lain halnya ketika anak kepada orang tua, oleh karenanya sering kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bakti kita kepada orang tua kita ini tidak terhenti walaupun mereka sudah meninggal dunia atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berlanjut walaupun mereka sudah berpulang. Inna min abarril birri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Di antara bakti yang paling afdal seorang anak kepada orang tuanya adalah dia berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang terkasih bapaknya, ya. Bapak kita punya kawan yang begitu dekat dulu, ya. Dan kita tahu itu kalau bisa kunjungi mereka, kunjungi mereka. Bapak kita begitu dekat dengan abangnya misalnya atau dengan adiknya, bisa kunjungi mereka, kunjungi mereka. Itu sebagai bentuk bakti kita kepada bapak kita. Dan tidak lupa menjadi anak yang soleh itu termasuk bakti yang luar biasa kepada orang tua. Karena orang tua kita pun akan mendapatkan kebaikan dari kesolehan kita. Sekali lagi, orang tua pun akan mendapatkan kebaikan lewat kesolehan kita. Karena kita termasuk hal yang diupayakan oleh orang tua kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang mendapatkan kecuali apa yang dia usahakannya sendiri. Dan kita sebagai anak termasuk yang diusahakan oleh kedua orang tua kita. Lebih-lebih Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau seorang manusia meninggal dunia, seluruh kebaikan-kebaikannya selesai terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya waladin salihin yad'ulah, anaknya yang soleh. Yang di antara sifat anak yang soleh adalah mendoakan orang tuanya, mendoakan kebaikan tentunya. Ya, maka kesolehan kita adalah kebaikan juga bagi orang tua kita. Dan Nabi pernah mengkabarkan ada seorang ayah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia pun bertanya kepada Allah, "Anna li hadza?" Dari mana aku mendapatkan ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Karena anakmu yang memohonkan ampunan buat kamu. Hingga derajatnya pun diangkat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah derajatnya diangkat, entah kalau naudzubillah min dzalik dihukum oleh Allah, hukumannya dihentikan oleh Allah. Tersebab apa? Tersebab doanya si anak untuk orang tuanya tadi. Maka jangan pernah putus mendoakan orang tua, ya. Termasuk doa yang jangan sampai kita lewatkan di keseharian kita selain Rabbana atina fid dunya hasanah adalah doa untuk kedua orang tua kita. Ya, dan ini terus kita didik juga anak-anak kita, ya, agar mereka pun sama untuk terus mendoakan kita walaupun kita masih hidup bersama dengan mereka, ya. Karena kita menyadari bahwa kita ini nggak pernah lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kita butuh, ya, doa dari mereka-mereka yang subhanallah dosanya lebih sedikit dari kita, anak-anak kita itu udah pasti, ya. Dosanya sudah lebih dikit, pasti lebih dikit daripada kita, ya. Keikhlasannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga insya Allah kemungkinan diijabahinya doa mereka oleh Allah itu lebih besar lagi, ya. Ketulusan mereka, ya, di dalam berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita, ya. Maka tugas kita sebagai orang tua juga adalah berusaha mendidik anak-anak agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita jugalah nanti yang akan mendapatkan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak adalah orang yang paling setia sama kita, ya. Orang yang paling setia sama kita, dan itu sudah kita buktikan. Ya, kalau ada kawan yang meninggal dunia, kenalan, jamaah dan lain sebagainya, kita mendoakannya. Tapi berapa kali kita mendoakannya? Sekali, dua kali, setelah itu lupa kita sama dia. Tapi kalau anak, insya Allah sepanjang hidupnya dia akan terus mendoakan kita. Maka kalau kita sekarang sudah paham, sadar, kita ini banyak kurangnya, minimal anak kita ini jangan seburuk kita lah. Ya, minimal anak ini jangan sekurang kita. Kita bisa tambal kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berikan pendidikan yang baik buat dia. Berusaha menjadikan dia, mengarahkan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Rabb-Nya, taat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan berikan manfaat bagi kita, ya. Kita juga banyak diajari oleh Allah Subhanahu wa taala selain berusaha memohon kepada Allah agar anak keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ya, doa semacam ini enggak boleh enggak hafal. Harus dihafalkan dan harus terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin sebagian kita sekarang belum berkeluarga, belum menikah atau belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ada keputusasaan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Ismail alaihissalam, ketika usia beliau 94 atau 93 tahun, ya. Makanya istri beliau alaihissalam itu merasa bingung, ya, hingga dikatakan oleh malaikat, ata'jabina min amrillah, mengapa kamu merasa bingung, heran dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalian berdua sudah memasuki usia yang begitu senja, ya. Kalau Allah bilang kalian punya anak, ya. Maka bagi kita yang mungkin sekarang ini belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa untuk terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah sudah menghendakinya. Kemudian yang ketujuh, Islam menjaga agama, dan Islam mengharamkan seseorang murtad keluar dari agama Islam, ya. Enggak ada agama atau penganut agama yang ya benar-benar apa ya istilahnya, sewot begitu, kalau ada seorang saudaranya yang murtad kecuali Islam, ya. Kalau di agama lain mungkin biasa-biasa aja, ada saudaranya yang meninggalkan agamanya, mereka akan rame mungkin kalau pindahnya ke Islam itu baru, ya. Kan luar biasa ini, ya. Kalau ada orang Islam yang meninggalkan Islam, orang Islamnya rame, ya. Kalau ada umat lain yang meninggalkan agamanya masuk Islam, mereka juga rame, ya. Kenapa yang rame ini Islam? Ya karena subhanallah itu menunjukkan betapa memang Islam itu adalah agama yang hak, ya, yang sangat dipegang teguh oleh orang-orang yang menginginkan kebenaran itu dan sangat dihindari oleh mereka-mereka yang memiliki penyimpangan dalam keyakinannya itu. Ya, sudah masuk Isya ini? Belum, taib. Dan masalah murtad ini, ya, mulai menjadi hal yang berusaha
dinormalisasikan ya oleh orang Islam itu sendiri ya, celakanya oleh orang Islam itu sendiri. Maka jangan sampai hal ini menjadi suatu hal yang semakin menyebar dan dianggap sebagai hal yang normal ya. Sekarang kan lagi musimnya ngomong normalisasikan ya. Dan enggak mustahil murtad juga akan dibegitukan ya, normalisasikan pindah agama ya. Anggap aja hal yang biasa, enggak biasa ya. Ini masalahnya keselamatan dia sampai akhirat. Kita enggak maksa dia untuk terus bertahan di Islam ya. Kita hanya menyayangkan dia ketika memutuskan meninggalkan Islam. Kalau pada akhirnya dia tetap bersikeras untuk meninggalkan Islam, ya sudah. La ikraha fid din ya, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita benar-benar sengeyel itu karena kita sayang sama dia dan karena kita tahu Islam adalah agama yang benar ya. Agama yang benar-benar konsisten dengan ajarannya. Walaupun sudah sekian ribu tahun atau belas abad ya, Islam ini ada di dunia ini, dia tetap sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya firman-firman Allahnya, ya juga sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini baru sedikit bukti yang menjelaskan akan kebenaran Islam. Ya, kita mau datangkan Quran dari versi tahun berapapun, dari negara manapun, hasilnya sama, itu juga. Ya. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat adanya ilmu isnad, lewat adanya ilmu periwayatan hadis. Kemudian yang kedelapan, Islam menjaga jiwa. Oleh karena itu Allah mengharamkan pembunuhan dan penumpahan darah terhadap umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak, tidak benar. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa muslim secara tidak hak, tidak benar adalah hukuman mati, ya. Sampai Islam memberikan aturan yang begitu berat bagi orang yang membunuh seorang muslim. Hukumannya mati, ya. Anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini, ya. Jiwa dibalas dengan jiwa, ya. Walaupun tentu ini adalah haknya pemimpin, bukan bisa dilakukan oleh sembarang orang. Akan tapi jelas ketika sudah terbukti melakukan pembunuhan ya terhadap seorang muslim, maka tidak ada hukuman lain yang lebih pantas kecuali hukuman mati terhadap pelakunya itu, kecuali jika keluarganya memberikan maaf, ya, kecuali jika keluarga korban memberikan maaf, dan itu pun diberikan kebebasan bagi keluarganya untuk memilih apakah memaafkan ataukah tidak memaafkan, ya, walaupun sudah ditunda sekian tahun lamanya, ya, tapi akhirnya keluarga tidak memberikan maaf, tetap harus dihukum mati, dan itu satu-satunya hal yang dapat menekan angka pembunuhan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut, ya. Inna fil qisasi hayatu ya ulil albab, ya, sesungguhnya dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Ya, wahai orang-orang yang berpikir. Bagaimana kok dikatakan kehidupan padahal sekarang sedang ada satu orang yang dihukum mati? Iya, akan ada kehidupan bagi orang yang lain yang dalam tanda kutip sebenarnya akan dibunuh oleh orang, jadi tidak dibunuh lagi oleh orang karena si pembunuhnya ini atau orang yang berencana membunuhnya ini mengurungkan niatnya, ya. Karena melihat ternyata hukuman qisas ini benar-benar ditetapkan di dalam negeri tersebut, ya. Jangankan hukuman mati, kadang ketika hukuman qisas ini yang berupa pukulan benar-benar ditetapkan saja orang sudah mikir, ya. Banyak kawan-kawan kita yang misalnya pernah bertinggal di Saudi misalnya, ya. Ketika hendak memukul terpancing emosinya, ya. Biasanya katanya sama orang-orang Bangladesh biasanya katanya, ya. Nah, seperti itu. Pengen mukul sebenarnya, tapi mikir karena apa, nanti hukumannya dia dipukul balik, ya, harus dipukul balik hingga akhirnya dia pun mengurungkan niatannya itu, ya. Enggak jadi dia lakukan. Itu saja masalah pukulan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, ya, apalagi sampai menghilangkan nyawa tentunya akan membuat orang, ya, berpikir ulang untuk melakukannya. Kemudian Islam menjaga akal, oleh karena itu Islam mengharamkan setiap
yang memabukkan seperti khamr, narkoba, rokok dan lain sebagainya. Karena Islam benar-benar menjaga kewarasan akal dari hal-hal yang dapat merusaknya, dari hal-hal yang dapat merusaknya, ya. Kullu muskirin haram, ya, setiap hal yang memabukkan adalah haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala hal yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka sedikitnya juga memabukkan, ya. Walaupun cuma seseruputan begitu, sehisapan, kalau nggak mabuk, tapi dalam jumlah banyak dia bikin mabuk, maka tetap haram. Ya, standarnya tentu bukan dilakukan oleh orang yang udah jago mabuk, bukan. Ya, kalau orang udah jago mabuk nyeruput secangkiran, ya nggak ngefek dia. Ya, karena dia sudah biasa berbotol-botol barangkali, yang nyeruput secangkiran nggak ngefek. Bukan dia standarnya. Standarnya adalah orang yang sehat, yang normal. Ya, maka itu juga diharamkan oleh Islam karena akan membuat akal jadi rusak. Ya, akal menjadi rusak. Sudah isya nih. Tapi sampai nomor 9 dulu, insya Allah sisanya kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.